Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang membangun interaksi. Bagaimana membangun interaksi di akun personal Facebook eh, agar bisa menaikkan interaksi dan postingan-postingan kita akan dilihat lebih banyak orang. Kalau di video sebelumnya, saya mau menjelaskan sedikit tentang membangun friend list yang tertarget ya. Nah itu kalau friend listnya sudah tertarget, lalu interaksinya banyak, itu akan jauh lebih mudah untuk closingnya. Ini ada salah satu akun yang sudah selesai saya optimasi, tapi memang ini akun ini sudah lama nggak saya pakai ya, karena saya ada akun lain. Tapi walaupun sudah tidak aktif akun ini, tapi interaksinya masih tetap banyak. Jadi kita lihat di sini masih ada 64 yang belum di confirm, terus masih ada yang inbox, masih ada notifikasi. Nah ini juga masih ada yang nanyain masih ada nggak osnya gitu. Nah ini nih seperti ini. Ketika sudah berhasil dioptimasi untuk mendatangkan friendlist yang tertarget, lalu membangun interaksi agar yang melihat postingan kita banyak, yang like, komen, share-nya banyak. Nah ini salah satu postingan saya tuh berhasil sampai like-nya sampai 90, komennya sampai 30-an gitu. Ini lalu ada lagi nih sama terus yang ini 41 like-nya. Oke, sebelumnya memang sudah dijelasin sedikit ya, tapi ini di postingan di video kali ini saya mau jelasin lebih lebih detail lagi. Apa sih yang harus kita lakuin nih? Mulai dari apa aja ya. Oke, yang pertama, kalau kita ingin Facebook kita rame, banyak interaksinya, otomatis kita juga harus banyak melakukan interaksi dengan friendlist yang ada. Maksudnya kita sudah yang add kita banyak nih, lalu kita confirm kan satu-satu. Setelah di confirm itu, nanti postingan-postingan mereka akan muncul dulu seperti ini. Ini kita like aja, kita like. Kalau bisa di komen ya di komen gitu. Eh, Usahakan dalam satu hari itu like sebanyak-banyaknya, komen minimal 10 akun berbeda. Misalkan ini tadi, ini akun atas nama Aang, dia posting fotonya dia nih, kita like lalu di komen. Nanti ada lagi postingannya Agus, ini juga kita like lagi terus kita komen. Komennya kalau bingung gak usah komen yang kenapa nih, oh kepencet ternyata. Oke, nah komennya kalau kita bingung mau komen apa, kita bisa komen eh, yang simpel-simpel aja, kayak kayak di sini misalnya stiker gini, lalu ini kayak ada orang lagi nunjukin tiket pesawatnya gitu kan, boarding pass. Kayak gini juga bisa kita like gitu. Nah, kalau kita sudah membangun interaksi, orang sudah mulai terbangun ya. Em, Interaksinya sudah mulai terbangun, sudah semakin sering notifikasi kita di mereka. Itu tinggal kita posting aja. Kita mulai posting-posting yang tidak tidak jualan, tapi ya sharing-sharing dulu. Sharingnya bisa macam-macam. Kita bisa posting tentang quote misalnya, atau posting tentang eh, tips-tips gitu, atau mungkin keseharian begini nih, misalnya kesibukan lagi packing, atau testimoni-testimoni itu bisa. Jadi itu kalau yang itu
masuk soft selling ya gitu. Kayak ini misalkan dia cuma posting begini, like-nya 160 gitu kan, berarti dia sudah membangun interaksi yang cukup bagus dengan friend list-nya gitu. Nah biasanya kalau saya bingung mau update apa gitu, saya cari aja di Google ini, misalkan nih motivasi, itu banyak banget biasanya. Tinggal kita copy aja mana yang belum, mana yang udah pernah kita posting, mana yang belum kita posting gitu kan. Itu biasanya akan 30 kata-kata ini itu bisa mendatangkan interaksi yang lumayan banyak, mulai dari like, komen, bahkan sampai share. Nah, oke, ini kita ambil contoh dulu ya. Mana nih? Lewat. Oh, ini dia. Misalnya nih, kita copy, masih loading jadi masih agak. Nah, ini kita copy dulu, lalu kita balik ke Facebook. Nah, kalau kita mau posting dengan kata-kata yang sedikit, eh, saya sarankan kita pakainya ini ya, pakai gambar-gambar background yang disediakan oleh Facebook. Misalnya seperti ini nih. Nggak keluar coba. Kayaknya terlalu banyak kata-kata. Nah, ini pakai yang di sini. Karena kenapa? Karena eh, karakter orang-orang di Facebook itu mereka lebih suka melihat gambar dibanding sekedar tulisan biasa. Nah, misalkan begini atau mungkin yang lebih rame. Nah, misalkan begini gitu ya. Nah, ini itu akan lebih terlihat gitu. Jadi misalkan ini ini kalau masih settingannya friend bisa diganti public biar semua orang bisa lihat, nggak cuma friendlist kita doang yang lihat. Jadi nanti yang lihat itu bisa jauh lebih banyak gitu. Ini kita cek aja, lalu kita post. Nah biasanya tuh kalau orang semua di Facebook kan biasanya scroll scroll itu, kalau di mobile juga kan suka scroll. Nah itu kalau nggak ada gambarnya cuma tulisan doang, biasanya orang eh cuma di skip gitu doang, nggak dilihat, baru-baru baca, baru-baru nge-like, baca aja enggak kadang tuh gitu. Tapi kalau ada gambarnya, biasanya orang stop dulu, berhenti dulu, lihat dulu, oh ya lanjut lagi scroll, lihat lagi, lanjut lagi scroll gitu. Jadi usahakan setiap posting itu menggunakan gambar pendukung. Kalau kata-katanya sedikit kayak tadi, bisa pakai template-template yang sudah disediakan sama Facebook gitu. Ini karena tulisannya sedikit bisa ya, kalau nggak salah sekitar 160 karakter kalau nggak salah. Kalau lebih dari itu dia nggak mau muncul backgroundnya. Nah kalau kita panjang kata-katanya, bisa dikasih gambar pendukung. Gambar pendukungnya apa aja yang
yang menunjang kalau bisa. Misalkan postingannya tentang apa namanya, motivasi pagi gitu ya, kita kasih gambar penunjangnya mungkin kopi atau mungkin pemandangan gitu kan, tinggal kita atur aja yang menarik lah gambarnya gitu. Lalu untuk begini misalnya begini. Lalu kalau untuk jumlah postingannya, untuk friendlist di bawah 3.000, saya sarankan sehari itu minimal posting 5 kali. Minimal, lebih boleh, kalau kurang agak kurang disarankan sih. Karena interaksinya akan lebih sedikit, akan lebih makan banyak waktu untuk membangun interaksi di postingan kita. Jadi usahakan minimal 5, pagi, siang, sore, malam gitu kan. Nah, itu bisa diupload di jam-jam prime time. Misalnya jam-jam prime time tuh jam-jam rame, dimana orang-orang lagi santai, lagi buka Facebook, lagi lagi santai gitu. Jam prime time itu berdasarkan pengalaman saya, teman-teman bisa sih kalau mau riset sendiri bisa. Coba saya sebentar, saya tuliskan ya. Hmm, ini jam-jam prime time kalau di pagi hari. Ini saya berdasarkan pengalaman pribadi sih, saya biasanya setiap posting itu saya perhatiin, oh kalau posting jam sekian sampai jam sekian interaksinya berapa, jam sekian sampai jam sekian interaksinya berapa gitu. Nah, ini hasil riset saya sendiri dan kurang lebih nggak jauh-jauh beda sih sama hasil riset teman-teman. Kalau pagi itu interaksi itu tinggi ketika mulai habis subuh, sekitar jam 5 sampai jam 7. Ini biasanya masih lumayan nih, lumayan trafficnya lumayan, orang masih banyak yang senggang, masih mantengin Facebook gitu. Lalu agak siang dikit, ini sudah mulai itu dari jam 10, dari jam 10 sampai jam 11. Ini mungkin biasanya yang kalau yang di kantor itu udah mulai lapar gitu. Udah mulai nggak fokus, lihat-lihat Facebook dulu gitu kan, santai-santai dulu biasanya nih. Nah, lalu mulai mulai rame lagi itu siang juga ya, jam 12 sampai jam 13.30. Nah, jam segini juga mungkin ini jamnya orang istirahat, mereka lagi istirahat, lagi santai, lagi makan sambil buka-buka Facebook. Itu biasanya juga lumayan tinggi juga trafficnya. Lalu sore trafficnya mulai naik lagi setelah jam 3 biasanya, sampai jam 5. Nah, ini mungkin yang sore ini orang sudah yang di kantor gitu, yang kerja, mereka sudah mulai siap-siap mau pulang kali ya. Jadi udah santai, kerjanya udah beres gitu. Sambil nunggu jam waktu pulang, mereka Facebookan dulu gitu. Nah, itu biasanya banyak. Lalu malam, malam itu mulai dari jam sampai jam 22. Tapi untuk beberapa kasus malam itu bisa sampai jam 23 atau jam 24.00. Karena mungkin masih ada yang masih di jalan kali ya. Gitu. Biasanya kalau untuk produk yang laki kayak kaos, terus
apa jaket, sepatu gitu untuk yang pria gitu biasanya eh, postingan di atas jam 22 juga masih tinggi interaksinya karena mungkin mereka baru santai jam segitu kali baru sampai rumah jam segitu mereka sebelum tidur scroll scroll dulu dan itu nggak jarang juga sih yang mereka langsung inbox langsung nanya gitu kan langsung WA malah kadang gitu. Ini bukan patokan tapi bisa sebagai bahan acuan teman-teman kalau mau ngeriset sendiri juga boleh. Jadi misalkan nih teman-teman riset jam berapa, misalkan coba posting pagi dicatat tanggalnya, jamnya, tanggalnya, harinya itu dicatat, lalu dihitung berapa interaksinya, lalu posting lagi jam yang berbeda catat lagi, nanti lama kelamaan akan tahu gitu. Oh iya nih yang rame nih jam segini nih. Oh yang sepi nih jam segini nih. Yang rame di hari apa, tanggal berapa itu akan berpengaruh gitu. Jadi ini cuma sebagai acuan dasar aja. eh, Sebagai acuan dasar nanti kalau sudah semakin sering akan paham lagi polanya seperti apa gitu. Intinya kalau untuk membangun interaksi secara organik, ingin berjualan di Facebook secara organik, teman-teman harus konsisten, sabar ya. Jangan jangan patah semangat karena memang prosesnya nggak sebentar. Untuk organik ini paling nggak sebulan lah, rutin selama sebulan. Nanti bulan-bulan berikutnya tinggal dilihat aja hasilnya. Pasti sudah ini kok, sudah akan menghasilkan di bulan kedua paling nggak. Nah kalau teman-teman sudah rutin, teman-teman langsung jualan apa juga pasti bakal laris. Insya Allah laris. Karena banyak teman-teman saya begitu, mereka secara organik konsisten selama sebulan bangun interaksi, membangun membangun interaksi, membangun friend list mereka trust. Karena balik lagi yang namanya jualan online itu orang butuh kepercayaan, butuh trust. Jadi mereka membangun itu dalam waktu yang tidak singkat gitu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kita lanjut nanti di video berikutnya.